Oke, selamat malam, Mami semuanya, Mama-mama semuanya ya di sini ya. Belum ada yang harus dipanggil lainnya ya, ayah atau ini. Jadi Mama ataupun Bunda pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena teman-teman semuanya manggilnya teman-teman atau mama-mama nih. Oke, mungkin ada yang sambil lalu kerja, ada juga yang sambil lalu mungkin anak-anaknya juga masih harus ditemani. Nah, ini sama seperti saya nih, posisinya juga anak saya masih ada dalam pangkuan saya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, sebentar. Sebelum kita mulai, saya izin terlebih dahulu untuk mengambilkan minum terlebih dahulu ya. Teman-teman, mari kita sambil lalu membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara ini nantinya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Inilah berdoa selesai. Oke, selamat malam mama semuanya. Gimana kabarnya? Selamat malam. Selamat Ayo dong, malam. akhirnya ya setelah dari Mbak. tanggal 15 ya Mama ya. Kita hanya by tele. Nah, ini perdana kita bisa berjumpa lewat Zoom nih. Meskipun belum bisa offline, tapi kita karena memang dari berbagai daerah ya. Kalau offline kayaknya berat gitu, masih berat gitu. Nah, alhamdulillah hari ini malam ini kita bisa berkumpul di Zoom. Zoom perdana kita di kegiatan makrab, makin akrab. Dan makrab tembikar. Tembikar ini akronimnya adalah temu bincang pakar. Nah, siapa pakar kita malam hari ini? Nah, itu nanti ada Kak Fitri, bukan Kak Fitri Abdat. Aku tadi sempat keliru nih. Ada Kak Fitri Rahmawati nanti ya. Kita simpen di sesi akhir nanti. Nah, nanti akan membahas tentang coding yang sudah banyak banget dari awal mama-mama semuanya udah pada bukan saya, iya Kak Fitri ya. Jadi udah pada antusias ya untuk membahas tentang coding itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi dari Kak Fitri, saya izin untuk memberikan intro terlebih dahulu, pendahuluan mengenai komunitas Tim Lab Indonesia yang baru. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Next. Kelihatan ya? Kelihatan nggak, Aira? Kelihatan. Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya, Kak Nindya ya. Kelihatan ke Dia tuh bingung manggilnya, kadang mama, kadang mbak-mbak, kadang kakak. Kadang Nona. Temannya, iya benar. Yang penting masih ini ya, panggilan wanita ya. Oke. Oke, selamat datang di komunitas Tim Lab Indonesia yang baru. Mungkin ini teman-teman ada yang sudah sebelumnya sudah pernah masuk ke komunitas yang tahun kemarin ya, atau mungkin memang yang baru benar-benar masuk ke dalam komunitas Tim Lab Indonesia. Nah, ini dia. New Komunitas Tim Lab Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya bedanya antara komunitas yang lama dengan komunitas yang baru? Kalau dari Mbak-mbak di sini semuanya, ada berapa orang nih Mbak yang dari Steam Lab sebelumnya, dari komunitas Steam Lab sebelumnya sudah ada. Oke, ada satu. Oke, boleh raise hand ya. Ada satu. Yang lain dua. Kak Ayu, Kak.
Iya, kalau pengurusnya sih sepertinya paham saya ya. Kak Fitri, Kak Dian, ada Kak Desti, oke, Kak Linda, oke, ya cukup cukup banyak ya. Ayo, oke. Dan ternyata ada juga beberapa teman yang benar-benar baru masuk ke komunitas ini. Apa yang baru dari komunitas TeamLab Indonesia? Komunitas TeamLab Indonesia yang baru ini itu kita mengangkat keterampilan abad 21. Mulai dari sasarannya, kalau yang dulu mungkin kita kegiatan itu lebih sentralnya untuk anak-anak. Nah, di new komunitas sekarang ini kita punya dua sasaran, yaitu orang tuanya sendiri dan juga anak-anak. Karena kita pengen punya forum diskusi dan sharing untuk orang tuanya, karena kan biasanya orang tua terlebih dahulu untuk bisa ke anak gitu kan, untuk bisa meragukan. Nah, jadi orang tua pun juga harus ikut belajar. Kemudian bedanya lagi kalau dulu melalui WhatsApp group, nah sekarang kita hijrah ke Telegram karena supaya teman-teman nanti informasi-informasi yang sebelumnya lebih mudah, tidak hilang ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ada open batch yang kedua, open pendaftaran batch yang kedua, mereka juga masih bisa mengikuti informasi yang sebelumnya seperti itu. Mungkin banyak teman-teman yang masih ini ya di Telegram, saya sendiri pun sebenarnya untuk di Telegram itu masih yang kayak ya belum familiar karena biasanya memang pakainya WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri. Kemarin kita para pengurus akhirnya sepakat untuk ya sudah di Telegram karena kita menimbang berbagai macam hal dan sepertinya memang lebih baik di Telegram. Jadi nanti lama-lama insya Allah kita akan terbiasa. Kemudian ada biayanya. Kenapa sih di komunitas TeamLab yang baru ini ada biayanya? Karena itu nanti akan kembali, kita pengen punya komitmen di semacam komitmen fee ya sebenarnya ke teman-teman member yang nantinya ya insya Allah akan kembali lagi untuk memfasilitasi teman-teman semuanya. Kemudian dari fasilitas itu tadi karena kita sasarannya ada dua, tidak hanya untuk anak tapi juga untuk orang tua, maka fasilitasnya pun semakin banyak dibandingkan yang dulu. Jadi untuk orang tua pun juga kita rinci ada beberapa kegiatan. Keaktifan member, nah beda lagi. Kalau dulu itu member kita ada banyak sekali. Nah setelah kita evaluasi kembali, ternyata memang member yang aktif itu hanya segelintir saja, maksudnya dari sekian banyak member yang ada di grup WhatsApp kemarin. Nah, kalau untuk saat ini kita pakai keaktifan member, itu kita nilai melalui presensi, kehadiran setiap kegiatan yang kita lakukan, baik kegiatan anak maupun kegiatan orang tua. Biar nggak terlalu formal, nanti kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan atau apa, boleh resen ya, boleh tanya. Kemudian tidak hanya kegiatan di Zoom, tapi juga keaktifan nanti di Telegram, misalnya kita memberikan diskusi, nanti teman-teman merespon juga itu. Jadi harapan kita di komunitas ini tuh lebih banyak merangkul orang tua juga supaya siap untuk membersamai anak-anak menghadapi era abad 21 ya, kemampuan. Tuh, oke. Nextnya gimana? Ya. Ini mengenai kelas anak ya, Mam. Kita belum mulai di bulan Januari ini, insya Allah minggu depan kita akan ada 2 kali kelas Zoom untuk anak. Yang pertama kelas literasi sama kelas STEAM. Kelas literasi masih sama seperti komunitas TeamLab sebelumnya. Jadi kita akan tetap membagi sesuai dengan kategori umur.
Jadi ada kelas Zoom 3+, 3-6 tahun, dan ada yang kelas 6+6 tahun ke atas. Cuman bedanya di sini ada tiga kelas. Yang pertama kelas STEAM, kelas digital, dan kelas literasi. Karena kami berpikir bahwasanya memang ketiga ini merupakan komponen-komponen yang dibutuhkan oleh anak-anak, keterampilan-keterampilan yang harus mereka kuasai untuk menghadapi abad 21 ya, yang teknologinya, yang harus informasinya mereka harus lebih berpikir kritis dan lain sebagainya. Kelas digital tidak selalu coding. Biasanya kalau digital udah langsung wah coding gitu. Nggak selalu itu ya. Udah tengah-tengah akhir tahun lalu. Tidak selalu itu. Jadi kelas digital kita juga nanti bisa mengupas misalnya anak-anak nanti diajari untuk mendesain atau ya melalui Canva, Microsoft PowerPoint atau Paint dan sebagainya. Kemudian ada nanti juga kelas profesi masih meneruskan program yang sebelumnya. Jadi kelas profesi ini kemarin sudah berjalan 5 ya Kak ya, 5 atau 6 ya. 5 atau 6 kelas profesi. Kita akan terus lanjutkan, dan yang paling terdekat insya Allah di bulan Februari nanti Mam, kita akan mengenalkan kepada anak kita profesi wirausaha. Itu di situ harapannya anak-anak itu punya wawasan dan gambaran. Biasanya kan kalau kita ujuk-ujuk Mbak. Tiba-tiba maksudnya ketika SMA gitu tuh baru kepikiran aku mau jadi apa ya gitu. Dan kadang-kadang kan kepikirannya hanya profesi-profesi yang misalnya ya dokter, ya guru, ya yang biasanya orang tua kamu bisa jadi dokter ya, kamu bisa jadi kayak seperti itu. Nah, kita ingin mengenalkan lebih luas lagi bahwa profesi itu ada banyak sekali yang bisa mereka tekuni sesuai dengan minat bakatnya mereka. Kemudian nanti ada kelas khusus. Kelas khusus ini seperti kelas liburan. Nah, kelas liburan itu nanti biasanya kita akan buat beberapa kelas, mungkin 2 atau berapa kelas lah itu nanti kelas Zoom-nya. Yang sudah direncanakan itu nanti anak-anak akan mengenal around the world, jadi nanti ke negara titik-titik dan negara titik-titik. Kemudian ada mungkin kelas intensif coding, insya Allah nanti. Kelas intensif coding maksudnya ya memang khusus untuk belajar coding. Nah, coding untuk usia 3+ ada Kak gitu. Nanti Kak Fitri yang bisa jawab nanti. Kemudian IG Live berburu kemarin sudah ada yang mengikuti kemarin IG Live-nya dari komunitas Tim Lab bareng sama Kak Nafisah, yang untuk pertama kali. Jadi Kak Nafisah ini alumni training of trainer dari batch pertama yang diadakan oleh komunitas Tim Lab Indonesia. Jadi dari situ kita rekrut teman-teman trainer, kan akhirnya sudah jadi trainer. Kita wadahi, kita fasilitasi buat teman-teman yang di sini belum pernah ikut dan ingin ikut. Insya Allah nanti kita akan adakan kembali yang batch kedua training of trainer-nya, dan nanti teman-teman pun bisa masuk ke sesi IG Live berburu bersama buku seru. Tidak hanya trainer, tapi nanti para member bisa juga kita jadwalkan ya. Yang kepengen, misalnya kalau anaknya gimana, nggak apa-apa. Yang kemarin sama Kak Isna, program kemarin ya Kak Isna, yaitu namanya Resol. Alat Selasa sore, setiap Selasa sore. Mungkin udah pada ngerti juga ya. Nah, itu kita lanjutkan, tapi namanya aja beda karena tidak selalu Selasa sore. Kita ganti dengan berburu. Bisa diisi oleh anaknya, bisa diisi oleh orang tuanya. Tuh. Jadi member di sini akan kita fasilitasi juga untuk ya untuk membacakan nyari, untuk berbagi misalnya mau bookies play gitu, bisa banget. Kemudian nanti akan ada member of the month. Ini member of the month ini insya Allah per 3 bulan dinilai
berdasarkan keaktifan dan sebagainya untuk anak dan orang tua. Oke. Ini untuk kelas anaknya ya. Kalau untuk kelas orang tua bagaimana? Nah, untuk kelas orang tua yang sudah berlangsung saat ini ada SKSD, semakin kenal semakin dekat. Jangan lupa besok ada mam siapa ya? Yang belum lihat jadwal bisa dicek ya. Cek jadwal ngartisnya ya. Jadi ada SKSD, kemudian juga kelas dalam Telegram. Jadi kelas dalam Telegram itu nanti ada informasi-informasi yang terkait dengan pendidikan, kemudian rekomendasi buku, rekomendasi web atau aplikasi, kemudian ide kegiatan main anak seperti yang tadi ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Sari. Mungkin sudah banyak yang mencoba ya. Nah, kemudian nanti ada IG Live Berburu sama ya, IG Live Berburu dan Member of the Month ini sama. Sama seperti yang kelas anak tadi, jadi satu. Kemudian nanti ada Market Day, teman-teman. Iya. Ada Market Day. Market Day-nya itu insya Allah nanti di bulan Februari kita mulai. Kita baru diskusi terlebih dahulu mengenai rules-nya. Nanti teman-teman yang memiliki usaha itu boleh banget untuk share ya. Jadi sesuai dengan nanti ada aturannya. Kemudian ada tembikar atau temu bincang pakar. Ini yang kemarin juga di-request sama teman-teman. Jadi tembikar ini mungkin kita bisa datangkan dari luar atau mungkin kita bisa datangkan dari dalam. Tapi pengennya dari dalam dulu ya, karena di dalam aja banyak sekali teman-teman member itu yang punya ilmu lebih gitu kan, yang bisa nanti dibagikan oleh teman-teman lainnya. Jadi from member to member gitu. Sama kemudian ada member of the month. Itu next. Ini dia agenda terdekat di bulan Januari. Ada SKSD untuk setiap 2 hari sekali. Kemudian paling dekat minggu depannya itu ada literasi 3 tahun, 3+ ya. Itu ada Ayu Tamasya bersama Kak Tirta dan Kak Sari. Oke, nanti flyernya akan dibagikan besok sama Kak Sari ya, untuk menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian juga ada di hari Sabtu nanti sama saya, sama Kak Atina. Nah, hari Sabtu pagi. Kalau yang literasi nanti jam 4 sore sama Kak Tirta. Nah, ini dia di balik layar dari komunitas Tim Lab Indonesia. Yang pertama memperkenalkan ada Kak Rahma Paradis, dan insya Allah semuanya kayaknya udah pada kenal. Beliau adalah founder dari STEAM Lab Indonesia. Jadi STEAM Lab Indonesia itu ada 2, ada komunitasnya yang di sini, dan ada juga yang dia kelas rutin. Nah, situ kelas rutin itu nanti bisa dicek di Instagramnya juga ya. Ini Kak Rahma Paradis, apakah hari ini bisa hadir Kak Rahma? Cek. Belum masuk ya? Oke, Kak Rahma belum masuk. Nah, lanjut ke perkenalan yang teman-teman lainnya. Nah, ini kalau boleh dihafalin wajah-wajahnya. Siapa tahu ketemu di jalan, siapa tahu ketemu waktu Zoom bareng. Nah, ini adalah teman-teman pengurus dari STEAM Lab Indonesia. Ada Kak Windri dari atas ya, ini waktu itu kita kemana ya, kakak-kakak pengurus ya. Ada Kak Windri, ada Kak Tirta, ada Kak Dian, ada Kak Fitri di bagian atas ya. Kemudian dari bawah kiri ada Kak Sari, kakak admin kita, ada Kak Atina, bendahara di komunitas, ada saya, ada Kak Aisyah, ada Kak Ranai, dan ada Kak Isna. Ini Kak Isna kayaknya udah sering pada ini. Udah sering kontak kali ya sama Kak Isna. Itu Bunda, benar. Oke, sekian nih perkenalannya. Teman-teman pengen kenalan langsung nggak nih sama teman-teman pengurus nih?
Boleh disapa dari siapa dulu nih, Kak? Yang ada. Dari Kak Fitri Rahmawati. Mana nih Kak Fitri? Bentar. Iya, Mbak Lisna. Assalamualaikum semuanya. Selamat Waalaikumsalam. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fitri. Ini Kak Fitri. Kak Fitri, nanti kita akan ada SKSD pengurus, tapi boleh dikenalkan terlebih dahulu Kak Fitri, mungkin secara singkat. Singkat aja karena nanti Kak Fitri kan ngisi. Singkat, ya, nama saya Fitra Mawati, tinggalnya di Depok. Udah tuh lagi. Singkat. Udah singkat aja Kak Fitri, nanti aku bacain. Terus ibu dari 4 anak. Nah, udah, insya Allah. Itu aja Kak Fitri. Oke, terima kasih Kak Fitri. Sama-sama. Oke, Kak Fitri, setelah itu ada Kak siapa lagi nih ya? Ada Kak Isna. Ye, Depok Squad. Nah, langsung kumpul ya. Oke, halo Kak Isna. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Aira Kak Isna? Ya, Ira nih lagi mainan. Selamat malam, Mamis. Perkenalkan saya Isna, saya domisilinya di Karawang. Anaknya 1, insya Allah mau 2. Berapa bulan Kak Isna? 25 minggu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat lancar sampai persalinan ya Kak Isna ya. Amin, amin. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Karawang. Siapa turun Karawang? Oke. Oke, selanjutnya ada Kak Atina. Kak Atina baru di mana? Halo. Ada. Halo. Halo teman-teman semuanya. Salam kenal. Aku Atina. Aku domisilinya di mana, Dek? Di Ayo, Bantul. tinggal mana? Aku di Jogja. Jogjanya bagian Bantul, pantai selatan. Sehat-sehat Kak Atina. Alhamdulillah sehat. Kita habis makan durian. Bau nggak? Widih. Ternyata nih ya. Ada yang mau dikenalin di samping itu Kak Atina? Ya, ini siapa nih? Azam. Halo Azam. Kakaknya baru tidur. Iya, nonton TV dia. Oke, Kak Atina ada 2 ya putranya ya. Ya, Di hilang. Jogja. Dan Oke, dadah, terima kasih Kak Atina. Lanjut, siapa nih? Kita lihat yang Kak Ranai. Ada Kak Ranai nih, teman-teman. Wih, Kak Ranai. Jam berapa di sana Kak Ranai? Jam 10 lewat 3. Jam 10 malam. Masih rame kayaknya Kak Ranai. Kenapa? Masih rame kayaknya. Iya, tadi kebetulan anak-anak tidur siang lama tuh sekarang lagi seger. Boleh perkenalan Kak Ranai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, mama-mama dan teman-teman di Istimewa. Perkenalkan aku Ranai. Aku aslinya dari Bekasi, cuman saat ini lagi berdomisili di Osaka karena nemenin suami kerja gitu. Aku ibu dari 2 orang anak, usia 4 tahun dan 2 tahun. Nah gitu. Apalagi ya Mbak Lisna? Kegiatannya. Nanti ada nganunya sendiri Kak. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan akan ada di SKSD pengurus ya setelah member ya. Persiapan. Jadi karena ini nanti insya Allah teman-teman ada kelas Zoom ke ini ya, kita ramai-ramai ke tempat Kak Ranai ya di Jepang ya. Stay tune ya. Oke, terima kasih Kak Ranai. Selanjutnya ada Kak Sari. Kak Sari. Halo Kak Sari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Alisna. Halo. Di rumah? Ya, di rumah. Di rumah. Perkenalkan, saya saat
sekarang domisili di Kabupaten Bandung, ibu dari 2 anak. Jadi 2 anak. Oke, nah Kak Sari ini adalah admin dari komunitas Tim Lab Indonesia ya. Jadi paling teman-teman udah pada nyimpen nomornya. Ada apa-apa ke Kak Sari nanti. Oke, terima kasih Kak Sari. Ya, sama-sama. Ada, ini aku urut ya dari atas. Ada Kak Tirta. Oh Kak Tirta enggak ini ya, enggak open cam jadi enggak kelihatan. Mana Kak Tirta? Open cam dong Kak Tirta. Udah kelihatan ya? Nggak kelihatan. Masa? Nggak ada Oh, gambarnya. Soalnya lagi unstable nih. Suaraku kedengeran nggak? Kalau suara oke, suara oke. Oh, udah kelihatan, Mbak. Mana? Ya. Harus spotlight dulu ya. Mana nih? Enggak banget ya. Kalau nggak kelihatan lagi berarti lagi unstable ya. Nah, di mana sih Kak? Di mana sih Kak? Nggak kelihatan ya? Udah oke sekarang. Oh ya, aku baru sampai rumah. Gitu. Dari mana? Dari hatimu. Lanjut udah nganu Kak. Selamat malam Mama semua. Aku Tirta, tapi kakak-kakak pengurus tuh suka manggil aku kakak cantik gitu ya. Jadi nanti anak-anak boleh manggil aku Kak Tirta atau kakak cantik gitu. Nah, aku tinggal di Bogor dan kebetulan PAM lagi nyala sebentar ya. Saya matiin penuh bentar ya. Oke. Di aku kenapa tampilannya Kak Isna yang kelihatan ya? Jadi mungkin aku ini mama dari 2 anak, 8 tahun, bulan depan ada yang mau kirim kado boleh, sama 3 tahun. Tinggal di Kota Hujan, aku tetangganya Pak Jokowi ya. Terima kasih. Nanti mama-mama akan bertemu aku di kelas anak, kelas ibu nggak? Terima kasih ya. Mungkin klarifikasi ya, kalau untuk Kak Tirta ini tidak hanya kelas anak, insya Allah nanti juga mama-mama ketemu di kelas orang tua. Dan untuk kakak cantik itu panggilannya mungkin klarifikasi lagi ya Kak Tirta ya. Itu bukan kita yang sebut, tapi memang tertulis kan waktu itu di Zoom itu ada cantik gitu. Jadi kita terpaksa harus panggil cantik. Itu mungkin ya Kak Tirta ya. Oke. Itu karena kalau cantik yang manggil siapa? Yang manggil pengurus kan? Iya. Oh iya bener sih, karena namanya tulisannya gitu, bukan karena biar cepat. Oh, ya udahlah, iyain aja lah, iyain aja ya. Oke, lanjut ya. Kak Dian bisa ini, Kak Dian kayaknya di rumah baru ada ini ya. Baru ada gawe. Oh, ada Kak Dian. Baru di luar aku. Oh, baru di luar malahan. Baru makan, Mbak? Baru cari cantik. Ya perkenalan dulu Kak. Halo semuanya, nama aku Dian. Aku dari Solo. Aku ibu dari 3 anak. 11, 9 sama 3. Udah enggak. Aku akan bantu-bantu di literasi. Iya. Kak Dian ini PIC-nya literasi dari komunitas Tim Lab Indonesia. Jadi kalau yang kemarin tanya-tanya tentang menulis, nah, tulis menulis itu Kak Dian nih juga. Oke, makasih ya Kak Dian ya. Hati-hati di jalan. Ada yang terakhir. Tadi udah berapa coba yang disebutin? Ada Kak Windri sekarang. Yeay, bisa open cam semuanya. Halo Kak Windri, agak naik. Nah. Halo. Halo Windri. Halo Kak Lisna dan ibu-ibu semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Windri, domisili di Depok. Banyak nih kayaknya yang di Depok ya.
Mungkin kita bisa bikin titik kumpul nih di Depok nih. Bisa. Mulai dari rumah Kak Mindri bisa. Tuh langsung di yuk gitu. Yuk. Oh, ini Kak Mindri besok jengukin Kak Fitri lahiran. Nah, iya benar ya. Nanti share lokasi aja ya, Mbak Fitri. Saya ibu dari satu anak laki-laki, usianya sekarang 5 tahun. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Kak Mindri. Oke, Iya. teman-teman semuanya. Ada yang pengurus belum disebut? Udah ya? Mams, nama akun Zoom-nya tolong diganti dengan nama lengkap Mama ya. Oh ya, karena nanti ini akan ada presensi ya, Mama-mama semuanya. Boleh nama asli ya, seperti yang di G-Form kemarin. Nggak perlu ikut kayak kakak cantik nulisnya. Jadi sesuai dengan namanya masing-masing. Oke. Terakhir mungkin saya ya, harusnya ada Kak Rahma, ada siapa lagi yang belum? Oke, sebelumnya saya tadi di awal juga belum perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Lisna, domisili di Jogja, bareng sama Kak Atina, bareng sama siapa lagi ya kemarin yang Jogja ya? Ada ya? Ada 2 di sini, siapa yang Jogja? Mam siapa ya? Ada 2 kemarin kan yang kenalan dari Jogja. Nah, kalau saya ibu dari 3 orang anak. Yang pertama laki-laki usia 6 tahun, kemudian perempuan usia 4 tahun, dan yang terakhir laki-laki usia 2 tahun. Jadi selisih 2 tahun, 2 tahun. Oke, sepertinya sudah cukup untuk perkenalan pengurus ya. Selanjutnya mungkin kita lanjut aja. Sebentar. Oke. Sebentar, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kelihatan ya. Ini ada profil dari Kak Fitri Rahmawati. Jadi beliau adalah coding tutor for kids. Bisa dibaca aktivitasnya saat ini merupakan istri dan ibu dari 4 orang anak, yaitu Akasha, Zaki, Harun, dan Yahya. Dan insya Allah nanti ada lagi bulan Februari. Insya Allah nanti jadi 5 orang anak. Dan beliau ini juga homeschool mom. Jadi luar biasa. Kemudian beliau jadi PIC bidang digital dari komunitas STEAMLab Indonesia. Kemudian founder programmer Cili, tutor kelas kinder coding STEAMLab Indonesia, dan tutor kelas coding komunitas HS Keluarga Peradaban. Pendidikannya lulusan dari Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Ada yang kali, samaan gitu mungkin. Sertifikasinya kalau banyak ya, dari Assembler Certified Educator, Trainer, kemudian pelatihan Canva Education, Microsoft Certified Trainer, jadi benar-benar yang digital banget nih. Ritolot Certified Trainer, Ibu Penggerak Sidina Community, dan Kemendikbudristek. Ya, ini skillnya teman-teman. Jadi memang Kak Fitri ini paling banyak biasanya beliau menemani kids coding ya, jadi tutor dari coding anak-anak. Nah, mungkin gitu aja. Mungkin dari saya untuk intronya, informasi komunitas dan perkenalan pengurus. Dilanjut kita langsung ke sesi materi dari Kak Fitri Rahmawati. Silakan Kak Fitri, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya izin terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Lisna. Salam kenal mama-mama semuanya. Ya tadi udah kenalan sih, kenalan lagi. Oke, saya izin share screen ya. Mungkin biar lebih kebayang tentang bahasan kita hari ini. Jadi hari ini kan seperti yang kemarin mama-mama pengen tahu, bahas dong coding tentang anak gitu kan ya. Coding anak tuh apa sih, kayak gimana. Nah biar lebih kebayang dan lebih kelihatan. Nah, mungkin saya mau share screen sebagian materi, nanti
malah main. Ntar. Nanti boleh ditanyakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, jadi ini adalah kita sedang membahas tentang coding for kids ya, for anak. Nah, yang akan dibahas tentang coding untuk anak hari ini adalah coding untuk kelas usia K sampai 12 ya, K12 atau kindergarten sampai kelas SD usia 12 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya anak kan kategori anak sebenarnya ada yang usia 13 tahun ke atas gitu ya sampai usia 17 tahun. Nah, tapi yang karena mama-mama di sini semuanya masih pada mama-mama muda gitu ya, termasuk saya gitu kan. Jadi anak-anaknya ya masih pada TK ke SD lah ya gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya mau nanya dulu nih ke mama-mama semuanya. Apa sih pernah dengar tentang coding? Coding itu apa gitu? Coba boleh silahkan kalau mau dijawab di chat atau mau raise hand. Coba kira-kira kalau kita ngomongin soal coding itu apa sih yang sebenarnya dibahas? Ada yang mau menjawab? Mungkin Mbak Isna atau siapa? Boleh? Mbak Fitri update, silakan mau menjawab. Ya, izin nggak buka kamera ya ini Kak. Mungkin coding itu kayak pikirannya kalau coding kayak program-program komputer bikin otaknya programnya komputer gitu sih. Oke, otak-otaknya programmer. Mbak Desti Ayu menjawab programming. Programming itu apa? Sendiri artinya. Logika berpikir bukan Kak? Oke, ada yang menjawab logika berpikir. Oke, nanti kita bahas ya sebenarnya apa sih yang disebut dengan logika berpikir itu ya. Kode-kode ya, kode itu sendiri apa? Oke, bahasa abstrak ya kode ya. Oke. Jadi kita definisikan saja apa itu yang disebut dengan coding. Nah, coding itu sendiri adalah kegiatan menuliskan sekumpulan barisan kode untuk berkomunikasi dengan komputer. Ya, jadi kalau misalnya kayak saya nih, saya kan ngomong pakai bahasa Indonesia ya ke mama-mama semua gitu ya. Nah, itu sebenarnya saya sedang melakukan sebuah kode gitu untuk berbicara. Nah, kalau misalnya kita mau bicara dengan komputer, maka yang kita lakukan adalah kita menuliskan barisan-barisan kode itu dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Bahasanya apa? Ya banyak ya, sebenarnya bahasa pemrograman itu sangat banyak, beragam jenisnya. Dan itu ya nanti gak mesti sih kita pelajari semua satu persatu ya, apalagi untuk anak gitu ya. Nah, terus kenapa sih kita perlu belajar coding? Nah, yang pertama itu adalah untuk melatih kemampuan memecahkan masalah atau problem solving. Nah, jadi sebenarnya kan kita pada dasarnya itu berpikir membuat kode itu adalah berpikir seperti cara pikirnya otak kita gitu. Jadi kalau misalnya seperti otak kita itu kita mau melakukan suatu hal nih, mau bikin makan misalnya ya, mau masak telur. Nah, kan itu adalah sebuah masalah tuh, lagi lapar mau masak telur. Nah, problem solving seperti itu. Tapi kan kalau kita sebagai otak manusia tuh udah otomatis ya masak telur ya tinggal masak telur aja gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya komputer, itu gimana sih cara kita untuk bikin step by step-nya gitu, masak telur itu seperti apa. Nah, dari situ juga kita melatih anak-anak untuk berpikir kritis, imajinatif, kreatif, dan inovatif gitu ya. Nah, terus kita membentuk karakter yang sistematis dengan algoritma berpikir dan komputasional yang tinggi. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya sistematis, kayak tadi tuh saya mau masak telur. Sebenarnya kan langkah yang saya lakukan untuk masak telur itu ada banyak ya. Mulai dari pertama tuh datang ke dapur, kemudian ambil telur, terus habis itu nyalakan kompor, masukin minyaknya, tunggu minyaknya anget gitu ya, agak panas, terus baru masukin telurnya kayak gitu kan ya. Nah, itu kan sistematis banget tuh, satu step harus berurutan. Kalau misalnya ada step yang kelewat, yaitu saya nggak mau nyalain kompor, bisa nggak masak telur? Nggak bisa ya pastinya kayak gitu. Nah, makanya kita di dalam belajar coding itu kita membentuk karakter yang sistematis kayak tadi gitu ya. Dan ini adalah skill yang dibutuhkan seiring perkembangan zaman ya, di mana teknologi digital sudah sangat berkembang makin hari gitu ya. Nah, terus kita sekarang juga sedang berhadapan dengan generasi alfa, yaitu generasi yang lahir di atas tahun 2010. Yaitu anak-anak yang generasi anak-anak kita gitu ya. Kalau anak saya yang pertama lahirnya itu di tahun 2015 gitu ya. Nah, jadi masih usia SD SMP SD ke bawah lah sampai TK kayak gitu ya. Nah, generasi alfa ini adalah kita sebut sebagai generasi yang pribumi digital atau digital native. Karena mereka sejak awal mereka lahir, mereka itu sudah sangat terbiasa dengan teknologi digital. Beda sama kita dulu, waktu masih kecil,
pas kita masih main gitu ya, itu kan kita mainnya masih main ada analog, ada digital gitu ya. Terus kita merasa heboh dengan adanya HP gitu kan, munculnya HP. Wow, keren banget muncul HP. Terus HP-nya mulai mengecil, terus tiba-tiba ada HP kamera kayak gitu ya. Mulai perubahan digital itu sangat kita rasakan waktu kita masih kecil. Nah, sedangkan anak-anak zaman sekarang perubahan-perubahan itu tuh mungkin bagi mereka nggak berasa gitu, karena mereka udah biasa aja gitu ya. Bahkan dari sejak lahir pun udah ketemu gitu kan, sama di foto-foto sama orang tuanya, di videoin, terus ngobrol sama kakek neneknya pakai video call gitu kan ya. Makanya mereka disebut sebagai pribumi digital. Nah, jadi mereka sudah terbiasa dengan gawai di lingkungan sekitarnya, dan teknologi digital itu adalah hal yang wajar buat mereka. Jadinya seperti itu ya. Nah, jadi kita nggak bisa menghentikan kegiatan digital buat anak-anak kita, tapi kita bisa mengalihkan anak-anak itu ke kegiatan yang digital yang bermanfaat. Nah, salah satunya adalah belajar coding ya, seperti itu. Kenapa sih kita perlu mengenalkan coding di era zaman sekarang kepada anak-anak? Nah, pertanyaannya adalah seperti apa sih belajar coding buat anak ya? Apakah itu adalah belajar main game gitu ya? Kok kayaknya kalau misalnya ngomong coding-coding tuh suka bikin game kayak gitu ya, bikin animasi lah. Apa sebenarnya kita itu belajar main game? Nah, sebenarnya enggak ya. Jadi coding itu bukan sekedar belajar main game. Karena kalau misalnya udah besar, kayak udah usia SMP, SMA gitu, coding itu tuh udah lebih keterapan gitu, misalnya bikin website, bikin aplikasi dan sebagainya macamnya, bikin robotik. Nah, jadi nggak sekedar hanya main game doang seperti itu ya. Mungkin memang kalau misalnya untuk anak-anak di usia dini ya, masih kecil gitu kan, masih yang SD. Nah, supaya menarik, memang bikin proyeknya itu dalam bentuk game seperti itu. Kemudian apakah kalau anak diajarin coding itu berarti dia buat jadi programmer ya? Jawabannya enggak juga ya. Nah, kenapa? Karena jadi programmer itu perjalanannya panjang ya. Ya seperti harus kuliah gitu kan, memahami konsep-konsep yang sangat banyak seperti itu. Nah, jadi belajar coding buat anak itu merupakan salah satu kemampuan untuk meningkatkan literasi aja buat anak ya. Jadi kalau misalnya dan juga meningkatkan mencari tahu minat anak tuh adanya di mana gitu. Kan kita banyak ya ada kelas misalnya belajar menggambar buat anak gitu kan ya. Terus belajar menulis dan lain-lain seperti itu. Dan kan masing-masing anak tentunya berbeda gitu ya, ada minatnya. Oh, ternyata anaknya minatnya menggambar. Oh, ternyata anaknya minatnya menulis kayak gitu. Nah, dengan kita mengenalkan coding mungkin kita bisa tahu juga minat anak gitu kan. Oh, ternyata anak saya ada minat ke coding seperti itu ya. Jadi tidak semata-mata untuk menjadi seorang programmer buat anak. Nah, kemudian di sini ada cakupan pembelajaran coding untuk anak usia dini. Ini saya ambil dari filenya Pautpedia ya. Nah, jadi coding untuk anak usia dini itu yang ditekankan adalah tentang kompetensi untuk berpikir komputasi ya, atau disebut dengan computational thinking. Nah, computational thinking itu ada 4 isinya. Yang itu pertama adalah dekomposisi, yaitu memecah masalah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga masalah tersebut lebih mudah untuk diselesaikan. Ya, jadi kita punya masalah besar, misalnya kayak tadi, saya lapar mau makan telur gitu ya. Nah, apa tuh tahap-tahap yang lebih kecilnya? Oh, telur, ada kompor dan sebagainya macamnya gitu ya. Jadi didekomposisi menjadi hal-hal yang lebih kecil. Kemudian kita juga melakukan pengenalan pola, yaitu mencari persamaan dan perbedaan dalam masalah yang dihadapi dengan tujuan mengenali pola di dalamnya. Nah, terus ada abstraksi. Abstraksi itu berarti kita hanya fokus pada masalah utama dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Ya, nanti saya bahas lebih jauh ya seperti apa. Kemudian juga ada desain algoritma, yaitu merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau misalnya digambarkan, ini gambarnya seperti ini. Misalnya, saya punya permasalahan adalah membuat pizza, gitu ya. Ini permasalahan besar. Bagaimana sih cara membuat pizza itu, gitu. Nah, pizza itu sendiri saya dekomposisi nih. Saya coba lihat bagian-bagian dari dalam pizza. Oh, ternyata pizza itu terdiri dari rotinya, sausnya, kejunya, dan topping-toppingnya. Seperti itu kan ya. Nah, kemudian di situ kita melihat ada polanya. Oh, ternyata di atas rotinya itu ada daging, jamur, dan sebagainya macamnya gitu ya. Ada pola yang berulang. Mungkin menyusunnya secara berulang, ada berapa kali jamurnya, ada berapa kali
dagingnya dan sebagainya macamnya. Nah, kemudian kita juga melakukan abstraksi nih. Dari mana sih kita bisa tahu sebuah potongan segitiga ini adalah sebuah pizza gitu ya. Nah, itu kan kita melakukan hal yang kecil ini, kita bisa mendeskripsikan, oh ini kenapa disebut dengan pizza, karena ini adalah bagian dari pizza tadi, seperti itu. Nah, kemudian baru kita rancang algoritmanya, cara membuat pizza itu seperti apa. Nah, algoritma itu kan cara berpikir atau langkah-langkah ya, yang langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, jadinya pertama kita mulai dari ambil rotinya dulu, kemudian taruh sausnya, taruh kejunya, baru taruh toppingnya. Nah, bagaimana kalau seandainya algoritmanya saya tuker nih? Saya mau mulai dari sausnya dulu, baru habis itu saus, topping, baru roti. Nah, itu kan pasti hancur gitu ya, nggak jadi pizza yang benar gitu. Betul. Nah, makanya kenapa di situ kita harus memikirkan algoritmanya, bagaimana sih urutan yang sebenarnya yang terbaik untuk membuat pizza seperti ini gitu ya. Nah, di sini ada kriteria computational thinking. Nah, tadi ya tentang berpikir komputasi. Apa sih yang disebut dengan berpikir komputasi itu? Nah, jadi berpikir komputasi itu sebenarnya adalah konsep, bukan pemrograman. Dan itu adalah sebagiannya adalah bagian dari ilmu komputer. Dan sebagiannya juga adalah kemampuan matematika gitu ya. Nah, ini adalah keterampilan dasar, bukan keterampilan menghafal. Dan ini cara berpikir manusia, bukan komputer. Nah, ada melengkapi dengan penggabungan pemikiran matematika dan teknik, terus merupakan sebuah ide atau gagasan, bukan artefak, dan berlaku untuk semua orang. Ya, semua orang di sini berarti dari usia kecil sampai udah tua sekalipun gitu ya. Nah, kemampuan computational thinking ini harus dimiliki setiap orang gitu ya. Karena kita memikirkan hal yang efektif dan efisiennya seperti apa gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dalam computer science itu disebut dengan bagian dari coding, seperti itu. Kak Fitri. Ya. Nah, itu berarti berpikir komputasi itu maksudnya bisa di apa sih istilahnya, kalau ke orang-orang yang belum ini kan bisa dilatih gitu ya Kak Fitri ya? Iya betul, bisa dilatih. Karena memang tujuan dari computational thinking itu ya bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah solusi yang efektif dan efisien. Nah, makanya itu berlaku untuk setiap orang gitu, baik dari usia kecil maupun sampai dewasa sampai tua sekalipun. Gitu. Benar-benar. Oke, lanjut Kak Fitri. Kak Fitri mau minum dulu nggak Kak Fitri? Enggak, nih panas. Oke, lanjut kalau gitu. Oke, ya. Kemudian lanjutannya adalah ini keempat kompetensi berpikir komputasi di atas merupakan bagian-bagian penting yang dapat dikembangkan melalui praktik pembelajaran coding pada anak usia dini. Nah, ini masih bagian dari ini ya, dari websitenya Pautpedia yang saya ambil gitu. Ya, apakah nge-lag-nya hanya di saya? Iya, di sini juga putus. Oh, putus ya. Oke, teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan boleh langsung ditaruh di chat ya, karena kadang-kadang suka lupa kalau udah di akhir nanti putus juga. Oke, kita sambil lalu nunggu Kak Fitrinya masuk ya. Mungkin Kak Tirta ini kan ada ya. Kak Tirta mungkin mau kasih ini sambil lalu menunggu. Kak Tirta? Ya, panggil aku kakak cantik. Oh iya, lupa. Mohon maaf ya, kelempar ternyata. Udah masuk lagi. Oke. Terima kasih. Maaf ya. Oke. Tadi kayak ngelihat Balista nge-freeze, ternyata saya yang hilang. Oke. Udah balik ya. Kasih Kak Cantik. Tadi mau disapa sama Kak Cantik dulu. Oke, baik. Nah, jadi ini keempat kompetensi berpikir komputasi di atas merupakan bagian penting yang dapat dikembangkan melalui praktik pembelajaran coding pada anak usia dini, serta mendapatkan perhatian utama dalam keseluruhan kegiatan integrasi di satuan lembaga PAUD. Ya, jadi memang apalagi sekarang zaman kurikulum merdeka ya, jadi pembelajaran coding ini udah mulai masuk nih ke PAUD kayak gitu, ke sekolah SD, SMP, SMA kayak gitu ya. Jadi sudah merupakan pembelajaran utama, apalagi di SMP. Mata pelajaran informatika itu udah jadi mata pelajaran wajib, bukan mata pelajaran pilihan kayak kita dulu gitu ya, mata pelajaran mulok, bukan lagi seperti itu. Nah, terus ini tujuan dari pembelajaran coding untuk menciptakan kepribadian peserta didik baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan terhadap
terkait praktik coding. Nah, gitulah pokoknya ya. Ini bahasa resmi dari Pautpedia. Nah, jadi merupakan masuk ke seluruh aspek-aspek ya, mulai dari pelajar Pancasila yang seperti itu, standar kurikulum, terus penguatan literasi dasar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih kita cara mulai mengenalkan coding? Nah, itu kan ya yang paling sering ditanyakan nih. Mulai belajar coding tuh mulainya dari mana nih? Apakah mulai dari belajar pakai ngetik-ngetik hitam putih kayak zaman saya dulu, nah gitu ya, yang kalau hilang titik koma nggak tahu di mana terus error gitu, nah itu udah pusing banget. Nah, apakah anak belajar yang mulai dari situ? Ternyata tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang coding, pemrograman untuk anak, sebenarnya itu ada banyak cabang ya. Kalau misalnya pemrograman itu sendiri ya, pelajaran ilmu komputer. Nah, misalnya kalau udah besar sih ada kayak rekayasa perangkat lunak gitu ya, terus ada tentang jaringan dan sebagainya macamnya. Tapi kalau untuk anak itu biasanya cuma dibagi sebagai 3 ini doang, yaitu mulai dari unplug coding, sama robotik. Nah, kita bahas dari unplug coding sebelumnya. Nah, unplug coding itu adalah definisinya unplug itu tidak terhubung, coding itu bahasa simbol pemrograman. Jadi unplug coding itu belajar konsep coding atau hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran ilmu komputer secara screen free, alias tidak menggunakan gadget, tapi lebih ke media kertas atau kegiatan motorik. Nah, ini contohnya kegiatan unplug coding. Nah, unplug coding itu sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak ya, tapi bisa juga sampai ke usia dewasa, sampai mahasiswa juga bisa seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pembelajaran ilmu komputer itu memang kalau saya waktu masih kuliah dulu mah juga ini tetap ada ngoding di atas kertas, istilahnya kayak gitu ya. Jadi unplug coding itu sederhananya adalah kita belajar coding tapi menggunakan media konkret atau media kertas dan kegiatan motorik juga. Nah, ini adalah media yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah lembar kerja ya, worksheet gitu ya, ngerjain worksheet. Kemudian bisa juga dalam kegiatan art and craft atau motorik halus. Dan juga bisa dalam kegiatan aktivitas fisik atau motorik kasar. Nah, materinya ada banyak, ya bisa macam-macam. Nah, contohnya ini sebagian ya, ada algoritma, sequencing, looping, decomposition, dan sebagainya macamnya ya. Sangat banyak dan semuanya itu bisa dilakukan dengan pembelajaran unplug coding. Nah, ini adalah contoh gambarnya yang saya ambil dari berbagai sumber. Jadi misalnya di sini contohnya bikin maze gitu ya. Kita kan kalau main maze itu kan berarti kita mencoba untuk menyelesaikan masalah nih lewat mana gitu ya, sampai akhirnya kita bisa menuju ke suatu tempat tertentu gitu. Nah, atau di sini ada gambar anak lagi main panah-panah nih gitu ya, mencari jalan gitu. Nah, mencari jalan kan sebenarnya bisa lewat mana aja ya. Yang penting nyampe, bisa lewat sini mungkin, nah atau bisa lewat sini mungkin kayak gitu kan ya. Nah, ini adalah pembelajaran urutan atau mencari algoritma juga. Nah, terus kayak tadi bikin pizza nih. Bikin pizza itu kita mulai dari cari urutannya dulu nih, urutannya dari mulai rotinya dulu, terus baru sausnya, kejunya, dan toppingnya gitu ya. Seandainya dibalik, gimana hasilnya? Pasti kan kacau gitu ya. Nah, itu pembelajaran urutan. Terus ada juga nih misalnya pembelajaran tentang looping ya, atau kegiatan yang berulang. Nah, ini biasanya kayak bisa dilakukan oleh anak-anak sambil berhitung gitu ya. Coba kamu masukkan looping sereal ya. Sereal merah ke dalam kawat sebanyak 10 kali. Ya, kan masuk tuh agak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, jadi kayak looping itu adalah kegiatan berulang. Jadi kita melakukan kegiatan yang berulang-ulang sambil belajar berhitung kalau buat anak-anak. Nah, ini contohnya juga sama. Looping juga, ini ada si katak ya. Kataknya mau masuk ke mau lompat-lompat nih, lompat-lompatin daun. Berapa kali di sini dia looping? Oh, yang pertama dia looping 4 kali, di sini loopingnya 3 kali dan sebagainya macamnya. Nah, kemudian dekomposisi. Nah, dekomposisi seperti tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, misalnya contohnya bikin kereta kayak gini nih. Ini kereta apa mobil ya? Ya, mobil lah ya. Nah, mobilnya pokoknya mainannya kayak gini. Nah, tapi kan kita harus memikirkan dulu nih, gimana sih cara untuk membuat mobil itu? Oh, ternyata ada bagian-bagian seperti lingkarannya, ada berapa yang warna merah, terus badan mobilnya ada berapa, seperti itu ya. Nah, atau seperti ini misalnya kegiatan dekomposisi bikin sarapan. Nah, kan kalau misalnya saya mau sarapan dong gitu ya, itu kan abstrak banget tuh, sarapan tuh apa? Oh, ternyata sarapan itu terdiri dari roti bakar sama teh. Nah, roti bakar sendiri urutannya gimana cara bikinnya? Mulai dari roti, terus habis itu kita
kita panggang, kita kasih butter, terus kita kasih selai kayak gitu kan. Nah, andaikan dibalik prosesnya apa yang terjadi? Nah, tentunya hasilnya juga nggak sama ya. Misalnya kayak saya mau bikin roti lumer coklat gitu kan ya, masukin roti, terus masukin coklat baru dipanggang, sama masukin roti dipanggang dulu baru dikasih coklat, itu pasti hasilnya beda. Siapa yang lebih lumer coklatnya ya? Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini ada juga tentang sorting matriks ya. Jadi kalau misalnya kita dulu belajar matematika ada matriks gitu kan ya. Nah, itu anak-anak juga bisa diajarin matriks, yaitu menempatkan posisi seperti ini gitu. Kemudian ini kita bisa juga misalnya pelajaran tentang input output. Jadi di sini ada inputnya yaitu apa sih es krim warna ini, terus outputnya kita pengen dia dijadiin seperti ini. Jadi bagaimana sih proses kita menyusunnya? Nah, tentunya harus sesuai nih. Oh, ternyata kalau misalnya kita kayak nomor 1 ya, dari biru dulu yang dimasukin, baru pink, baru ungu gitu kan. Nah, kenapa sih harus dari biru dulu? Karena di sini birunya ketutupan sama pink, kayak gitu kan ya. Seandainya saya susunnya mulai dari ungu, pink, biru, jadi birunya kan pasti di depan. Nah, itu tidak akan sesuai dengan hasilnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga kegiatan input output, misalnya kita dalam kegiatan masak-memasak gitu ya. Nah, inputnya adalah seperti resep masakan gitu, terus outputnya ya hasil masakannya. Seandainya nanti inputnya diganti walaupun prosesnya sama, pasti hasilnya juga beda. Misalnya contohnya saya pengen bikin sop ayam sama sop daging gitu ya. Nah, inputnya saya ganti nih, resepnya mah ditulisnya daging, tapi saya ganti jadi ayam, kan pasti hasilnya beda walaupun prosesnya sama, seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga belajar, biasanya tuh paling sering belajar panah-panah kayak gini nih. Jadi anak-anak diajar untuk mengenal arah-arah panah atas, bawah, kanan, kiri seperti itu. Kemudian kalau ini kegiatan fisik ya, bermain looping kayak gitu, misalnya apa namanya? Coba kamu main urutan olahraga gitu ya. Nah, tepuk 3 kali itu olahraga kayak gitu. Nah, terus kalau yang ini main halang rintang juga bisa nih dalam kegiatan coding. Itu seperti misalnya kita pelajaran tentang kondisional. Jadi ada if maka, if jika maka gitu ya, if then. Jika ada halangan maka kita harus lompat. Nah, seperti itu ya, codingan seperti itu. Nah, kemudian kalau di sini juga paling sering kegiatan origami buat anak ya. Jadi origami itu kan kita harus ngikutin algoritmanya tuh. Bagaimana sih cara membuat kucing ya, seandainya kita ada tahap-tahap yang tidak diikutin gitu kan, pasti kan kucingnya nggak jadi. Nah, seperti itu ya. Ini sama tadi matriks ya, jadi mengenal posisi. Nah, terus kalau ini kegiatan menggambar dengan urutan panah-panah seperti ini gitu ya. Nanti hasilnya jadi kayak gimana nih, anak-anak disuruh gambar nih kayak gitu. Nah, ini contoh dari unplug coding seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita bisa banget memanfaatkan banyak kegiatan sehari-hari untuk melatih computational thinking pada anak. Nah, contohnya kayak tadi, bikin nasi goreng, nyuci pakaian, dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, itu bisa dalam kegiatan sehari-hari aja, nggak mesti harus sesuai sama yang kayak tadi gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang plug coding. Nah, plug coding itu apa? Plug coding itu adalah kita mempelajari coding melalui game edukasi atau membuat rancangan proyek dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, kalau untuk anak-anak biasanya adalah disebutnya visual block programming. Nah, jadi kayak gini nih coding-codingnya gitu ya. Tidak menggunakan bahasa yang diketik, tapi menggunakan puzzle-puzzle yang disusun. Nah, jadi anak-anak tidak perlu menghafal sintak-sintaknya gitu ya, maksudnya ngetik-ngetiknya seperti apa gitu. Apalagi khususnya untuk anak-anak yang belum terlalu lancar mengetik ya. Jadi bisa pakai puzzle disusun-susun aja seperti itu. Terus bisa juga dalam bentuk 3D programming ya, ada, atau nih kalau website, mobile apps, AR, VR, ini website sama mobile apps untuk usia besar ya. Biasanya untuk mulai dari usia SMP ke atas bisa mulai diajarkan. Nah, ini contohnya websitenya. Ini yang paling sering digunakan ya, namanya Code.org. Nah, Code.org ini mulai didirikan di tahun 2013 ya. Jadi setelah saya lulus kuliah, dia baru ada gitu. Jadi saya kayak, wow, kok anak-anak bisa diajarin kayak gini sih gitu ya. Padahal dulu saya belajar kayaknya gimana gitu kan. Tapi ternyata dengan Code.org ini menyenangkan sekali gitu ya. Nanti kita coba untuk ngedemo ya seperti apa sih pembelajaran di Code.org ya. Nah, kemudian ada Scratch.jr. Nah, kalau Scratch.jr ini untuk anak usia, tadi ada yang nanya, anak usia di bawah 6 tahun bisa nggak diajarin ngoding? Nah, biasanya bisa nih pakai aplikasi namanya Scratch.jr.
Tapi biasanya untuk scratch gear itu di usia amannya sih ya, amannya di usia 5 tahun ke atas. Kenapa? Karena scratch gear itu kan anak-anak udah harus bisa nge-drag and drop gitu ya, pindah-pindahin balok, terus paham tentang warna, paham tentang konsep. Tapi kalau misalnya anaknya usia 4,5 tahun udah bisa hal-hal seperti tadi, nggak apa-apa kalau mau dicoba gitu ya. Nah, kalau untuk anak usia 3 tahun ke atas gitu ya, nah itu mah lebih baik belajarnya unplug coding aja ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang aplikasi Scratch juga. Jadi kalau aplikasi Scratch ini bikin sama kayak tadi ya, Visual Block Programming gitu ya. Jadi bikin game juga bisa pakai ini gitu. Nah, kalau ini adalah AR VR atau kita kenal dengan augmented reality gitu ya. Jadi kita menghadirkan di depan mata kita gitu ada apa nih? Ada gerhana bulan yang benar-benar terjadi gitu ya, ada mataharinya, ada bulan-bulannya gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada juga tentang robotik. Nah, robotik itu juga ada robot yang dapat diprogram ya. Jadi ada contohnya robot Primo, Kubeto, Botley, decoding robot. Nah, itu jadi udah mulai masuk ke tahap otak-atik gitu ya. Ada nggak cuma sekedar programmingnya aja, bahasa pemrogramannya aja, tapi udah ada hardware yang dikembangkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau untuk anak biasanya road codingnya tuh ini untuk usia yang masih kecil ya. Berarti mainnya cuman panah-panah doang nih, nanti hasilnya robotnya jadi jalannya kemana, seperti itu. Nah, kalau ini adalah mikrobit ya. Mikrobit itu berarti kita bisa memprogram hardware-nya. Misalnya contohnya seperti ini, bikin mobil pintar. Jadi kalau misalnya mobilnya di depannya ada dinding, nanti mobilnya ini nggak bakalan nabrak, seperti itu ya. Nah, terus ini ada dari aplikasi Lego. Nah, Lego juga menyediakan coding robot ya. Jadi kita ngutak-ngatik bikin robotnya pakai Lego, kemudian kita bikin Legonya bisa bergerak dengan bahasa pemrogramannya. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir ada penunjangnya, yaitu desain ya. Jadi kalau desain itu kita selain belajar coding, ya ilmu komputer itu butuh desain grafis ya, supaya bikin hasil yang bagus gitu ya buat anak-anak gitu kan ya. Kalau misalnya codingnya sih bagus, tapi kalau tampilannya nggak menarik kan ya gimana gitu ya, orang nggak mau aja gitu maksudnya untuk coba-coba main seperti itu. Oke, nah sebelum itu mungkin saya mau ngedemoin dulu tadi ya yang kode ORG. Nah, ini contohnya mungkin teman-teman nanti semua bisa lihat ya di websitenya, namanya kode.org. Nah, itu ada banyak tuh yang bisa dicontohin, dipelajarin. Nah, misalnya di sini ada untuk yang usia SD, dari usia K sampai usia 6 kelas 6 SD gitu ya. Nah, contohnya course-nya kayak gimana? Nah, di sini udah dibagi nih course-nya nih. Kalau untuk usia yang masih kecil ya, masuk ke kindergarten atau sampai yang course B itu biasanya untuk usia pre-readers kita sebutnya. Jadi anak-anak yang belum lancar membaca. Nah, jadi balok-baloknya itu nanti tuh nggak banyak tulisan seperti itu ya. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Saya coba contohin ya, liatin kayak apa. Nah, misalnya kayak gini nih main-mainnya nih. Jadi cukup pakai panah-panah seperti ini aja kayak gitu ya. Untuk anak-anak yang masih usia 4 tahun 5 tahun ke atas gitu. Kemudian kalau misalnya udah usia kelas 4 atau kelas 5 SD, biasanya tuh udah banyak hitungan matematika di dalamnya gitu ya. Jadi misalnya kayak menggambar, contohnya nih yang proyek yang seperti nested loop nih, ntar ya. Nah, misalnya kayak gini nih, coba untuk menggambar lingkaran. Nah, lingkaran itu kan terdiri dari derajatnya tuh ada 360 derajat kayak gitu kan. Maka kita harus bikin nih programnya satu titik sampai jadi lingkaran. Nah, kalau bikin persegi berarti berapa dia derajatnya gitu kan. Berarti kan satu sisi itu kita punya persegi itu ada 4 sisi. Berarti 360 dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Nah, seperti itulah hitung-hitungan matematikanya tuh udah mulai ada lah kalau untuk usia-usia yang udah besar. Gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa didemoin. Nanti teman-teman boleh dicoba ya, dilihat-lihat. Apalagi yang usia yang masih course A, course B ini mudah sih untuk dipahamin. Nah, kalau kode ORG ini dia lebih ke kita ngerjain soal. Jadi ada konsep, kemudian kita ngerjain soalnya seperti apa. Nah, kalau yang kayak tadi yang ada di website Scratch JR atau Scratch gitu ya. Mana tadi ya? Nah, yang kayak gini itu biasanya lebih ke
bikin proyek sendiri gitu. Nah, contohnya seperti yang kemarin Mbak Tirta umumin gitu ya, ada lomba-lomba Scratch gitu di grup tele. Nah, itu tuh berarti kita anak-anak diajak untuk bikin proyeknya sendiri. Nah, ini contohnya websitenya nih ya. Jadi di sini masih kosong banget gitu, nggak ada apa-apa. Nah, kosong gitu ya. Nah, nanti kita bikin tuh gimana sih, mau bikin ceritanya apa, misalnya kucingnya jalan atau apa, kayak gitu. Nah, kalau yang Scratch JR itu untuk anak-anak. Nah, contohnya misalnya seperti ini nih. Ini gamenya main apa? Main nyebrang gitu ya. Nah, kayak gitu dah. Anak-anak bisa tuh diajarin seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya, Mam semua ya. Oke, Kak Fitri. Makasih Kak Fitri. Itu tadi pas banget ada yang tanya Kak Fitri. Untuk Scratch Junior itu kan dia nggak berbayar ya Kak Fitri ya. Dia aplikasi ya. Iya. Gratis. Ini semua gratis nih yang saya tunjukin. Iya bener. Oke. Jadi gratis ya Mam ya, gratis dan bisa di-download untuk kalau yang untuk Scratch Juniornya ya, kalau untuk yang lainnya bisa melalui website ya Mbak ya. Oke. Iya, kalau Scratch Junior emang nggak ada website, jadi dia emang harus via aplikasi. Aplikasi ya. Oke, Mam semuanya mungkin ada yang mau bertanya langsung, sekaligus mengingatkan ya, baru saja di-share sama Kak Sari untuk presensinya, jadi bisa diisi. Sambil lalu kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman. Nah, mungkin dari aku dulu Kak Fitri. Dari aku dulu nih Kak Fitri. Kalau misalnya nih, kalau untuk anak-anak yang dia mungkin usianya sudah lebih besar, harusnya mungkin sudah di Meet Edu gitu ya, atau di mana, atau di program yang lainnya. Tapi dia pengalaman sebelumnya belum pernah sama sekali, misalnya kayak megang laptop, megang komputer lah, misalnya kayak gitu. Nah itu lebih baik dimulai dari mana tuh Kak? Mulai, kalau saya sih lebih cenderung untuk mengajarkan mulai dari konsep ya. Jadi belajarnya tuh mulai dari kode ORG ini aja dulu gitu sebelum masuk ke Scratch. Karena kalau Scratch itu kan udah bikin proyek secara mandiri gitu ya. Nah, di sini kan kalau misalnya kurang paham maksudnya looping itu apa, conditional itu apa gitu kan agak sulit ya. Jadi kalau misalnya pakai kode ORG, dia tuh udah bertahap banget mulai dari pembelajaran algoritma, sequencing tuh apa, looping tuh kayak gimana, terus conditional tuh kayak gimana. Nah, nanti mulai dia udah paham konsepnya seperti apa, baru bisa beralih ke belajar pakai Scratch, misalnya seperti itu. Gitu, Mbak Risma. Oke, makasih Kak Fitri. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Maulida. Sebentar. Kak Fitri, apa dengan bermain game seperti Baby Bus di gadget itu termasuk latihan coding? Masuk main nggak? Baby Bus yang kayak gimana? Saya nggak tahu. Main game Kamu Baby Bus. mungkin mau ini mau open mic, open Taunya mic-nya. Baby Bus di YouTube, tapi udah belum pernah nyobain sih kalau game yang di Baby Bus kayak gimana. Sebenarnya ada banyak ya game yang apa namanya dari Pautpedia sendiri juga disediain ya. Ada contohnya seperti Codenesia sama apa nih yang kemarin saya install ya? Saya lupa, bentar. Saya lupa, mana ya? Sebentar. Lupa. Nah, dari websitenya si Pautpedia sendiri juga dia udah nyediain tuh ada jenis pembelajaran coding juga tuh dari websitenya. Contoh aplikasinya itu, lupa saya di mana taruhnya. Ya, pokoknya ada. Nah, itu kayak misalnya kalau misalnya di aplikasinya kan lebih banyak kayak belajar kayak sequencing kayak tadi tuh. Misalnya kalau di dalam sini ya, main-main panah-panah seperti ini gitu. Nah, as long as dia masih ada materi pembelajaran logika berpikir sih sepertinya dia belajar coding gitu ya. Saya kurang tahu soalnya kalau misalnya Baby Bus tuh mainnya kayak gimana. Gitu. Rodokodo ya, Rodokodo juga tuh juga salah satu website contoh untuk belajar coding ya untuk anak ya. Ini juga lucu nih. Tapi Rodokodo tuh tampilannya tampilan dimensi 3 gitu ya. Jadi kepekaan dimensi 3 kayak gini nih, belok kanan belok kirinya gitu kan anak-anak juga dilatih kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak
kode ORG dia kan masih 2 dimensi aja, berarti depan belakang atas bawah gitu doang ya. Tapi kalau Rodokodo tuh harus tahu nih kita berarti beloknya ke kiri atau kanan kayak gitu. Lebih Tapi kalau jelas. itu levelnya cuma sampai berapa terus selesai kok ya Kak Fitri ya? Kalau yang hour of code-nya sih emang cuma sebentar kayaknya ya. Saya belum cobain. Kalau yang udah versi berbayarnya sih maksudnya belum pernah nyobain. Oh gitu. Di dalamnya kalau versi berbayar. Dan dia juga nyediain contoh-contoh pelajaran ini sih apa namanya kayak unplug codingnya tadi tuh kayak gitu yang di sini. Lumayan nih Rodokodo cakep juga buat dipelajarin. Untuk coding anak-anak apakah ada perlombaannya? Nah ini Mbak Tirta nih yang paling update nih. Mbak Tirta ya. Yang memanggil Kak Cantik. Kak Cantik yang paling update tentang lomba-lomba. Nanti mungkin bisa di-share di grup tele ya. Kalau yang lagi sekarang kemarin baru aja diinfoin sama Mbak Tirta tuh yang IKCC nih. Yang Mbak Tirta anaknya jadi juara tuh. Wow, keren banget. Keren banget proyeknya, saya udah nonton. Bikin apa? Time travel kayak gitu. Nah itu keren tuh apa di website. Coba kalau misalnya untuk anak-anak di bawah usia 7 tahun ada sih tadi kayak kemarin yang Mbak Tirta infoin di coding dia kalau nggak salah ya. Nah itu kode olimpiad dan sebagainya macamnya. Kak Tirta mungkin bisa sharing nih. Kalau untuk si Efrem nih. Iya nih untuk ikut lomba-lomba langsung juara 1 lagi ya. Ya Allah. Ada kalau untuk lomba ada yang berbayi, yang gratis itu IKCC, International Coding Competition. Jadi aku lupa berapa negara yang ikut. Terus ribuan peserta itu gratis. Bikin ini aja, Mam. Itu untuk start 7 tahun. Itu start 7 tahun. Kategori umurnya aku lupa sih, yang jelas ada 7 sampai 8. Kategori umurnya nih 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah ini tuh IKCC itu dalam setahun itu kalau nggak salah ya, itu berkali-kali sih. Kayaknya ada 3 kali deh dalam setahun itu ada 3 kali, Mbak. Ini ada yang udah apa ongoing juga nih apa ongoing kan sekarang ya Winter Games. Nanti bakalan ada apa di bulan Juli ada yang animation script, terus yang bulan September ada yang apa nih? Scratch coding competition. Nah, ini. Itu IKCC itu gratis. Terus habis itu yang gratis lagi ada Coding Next. Itu Coding Next dia cuma 2 kategori 8 sampai 12 dan 12 plus. Nah, karena kategorinya sedikit, hadiahnya dia lebih wow. Tahun kemarin itu ke USA sama laptop. Jadi yang 8 sampai 12 itu Scratch, yang 12 plus itu Roblox. Nah, untuk tahun ini dia lagi buka gratis. Nanti di bulan Februari di info mengenai term and condition-nya. Cuman temanya udah dikasih tahu. Terus hadiahnya untuk tahun ini dia ke Singapura sama laptop. Gitu. Ini yang Coding Next nasional sih, kompetisi nasional. Terus udah buka ya, yang lagi buka berbayar itu ada kode Olimpiad dari Coding Bee. Kategorinya dia banyak banget, mulai dari 5 tahun sampai nanti SMA. Terus bayarnya kalau nggak salah 100.000. Lalu ada lagi yang ongoing itu AI, coding AI. Nanti partner belajarnya ada Kode Kido. Jadi follow aja Kode Kido, Coding Bee, sama Coding Next. Itu 3 tempat les yang suka ngadain kompetisi nasional sama internasional. Yang Kode Kido itu dia kompetisinya internasional ya. Itu aja soal kompetisi. Itu udah aku kasih di Telekom, Mam. Nanti disematkan deh. Nah, iya. Ada juga ini dari Bebras Indonesia. Kemarin ikut nggak Mbak Tirta? Nggak ikut. Nggak jadi ikut ya? Nggak sempat belajar anaknya. Ya, yang itu Bebras lebih ini, ke CT sih, computational thinking. Tapi dia juga ini maksudnya diadakan dari tim Olimpiade Komputer Indonesia gitu, dari Toki, dari tim Toki gitu ya.
Nih tim Ya. Olimpiade Komputer Indonesia. Jadi emang pembelajaran computer science yang tidak ngoding kayak gitu. Jadi banyak tuh ada banyak ininya kategorinya pembelajaran. Dan kalau saya lihat tuh soalnya tuh luar biasa gitu ya. Kalau misalnya yang udah usia SMP SMA tuh udah hampir setara dengan materi kuliah saya gitu. Ya jadi emang soal-soalnya lumayan ini pembelajaran Bebras ini gitu. Ya, Bebras ini sendiri dia ada 2, nasional sama yang internasional. Gitu. Nah ini gratis juga Bebras ini. Gitu. Nanti mungkin bisa dirangkum kali ya, Kak Fitri, Kak Iya, Tirta. kalau Bebras ini adainnya biasanya di akhir tahun sih, bulan November kalau nggak salah kemarin. Saya ikutan dong. Mbak Tirta kok nggak ikutan sih? Oke. Nah kalau Bebras ini dari usia ini ya, ada si kecil, kategori si kecil itu untuk usia setara sampai kelas 3 SD. Jadi biasanya mulai dari kelas 1 nih, cuman ada aja anak TK yang udah ikutan kayak gitu. Nah, terus kalau nanti ada juga kategori dari siaga gitu ya. Siaga itu berarti udah agak besar lah, SD yang 4 sampai 6 tahun, kelas 6 gitu, 4 sampai kelas 6. Terus ada kategori apa lagi ya? Siaga, penggalang nih, penggalang SMP sama penegak ya. Penegak itu yang SMA gitu. Nah, ini lomba computational thinking ya. Jadi pembelajaran ilmu komputer yang tidak menggunakan gadget gitu ya. Oh, I see. Oke. Oke, Kak Fitri, ada lagi nih pertanyaannya dari Kak Nindya. Kak Fitri, untuk plug coding, kalau untuk pemula dan mau diajarkan sendiri sama kita tanpa ikut kelas, sebaiknya menggunakan apa? Yang Scratch Junior atau yang code? Usia berapa? Usia berapa nih Kak Nindya nih? 6 tahun, Kak. 6 tahun. Oke, kalau 6 tahun sebenarnya ada banyak ya website yang bisa buat belajar coding pemula. Nah, pertama ada Kodo.org, terus tadi ada Rodokodo, ada Kitlo Coding juga ada. Nah, kalau Scratch JR itu kan sebenarnya udah bikin bikin proyek sendiri ya, bikin game sendiri gitu. Nah, jadi kayak konsep-konsep yang kayak gini nih, kalau misalnya ini kan konsep sequencing nih, urutan gitu ya, jalan-jalan panah-panah seperti itu. Nah, kalau yang kayak gini adalah untuk looping. Nah, itu kalau misalnya simbol-simbol kayak gini belum dipahamin, lebih baik dimulainya dari yang ini dulu, dari yang pembelajaran konsep tadi. Ada dari banyak tuh, ada Kitlo Coding contohnya. Ini saya juga suka nih pakai ini gitu ya, Kitlo Coding. Jadi coding games itu kan. Jadi ada banyak simbol-simbol yang mungkin perlu dipelajarin dulu gitu sebelum kita masuk ke dalam Scratch JR kalau misalnya mau ngajarin sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan ada when green flag click nih kalau misalnya kayak gini, terus ini buat apa nih kalau misalnya kita belum tahu fungsinya. Nah, ya sebaiknya memang diajarin mulai dari permainan gamesnya dulu gitu. Nanti baru masuk ke Scratch JR seperti itu. Tapi memang nggak banyak tulisan ya Kak Fitri ya? Enggak memang. Jadi game-game yang tadi disebutin, ini ada Kitlo Coding, terus ada Rodokodo. Nah, kalau Kitlo, terus habis itu ada apa lagi ya? Ada Codespark Academy, itu berbayar sih, aplikasi di iPad biasanya atau di tablet. Nah, terus ada juga bentar, apa lagi ya? Yang saya lupa. Ini apa namanya yang berang-berang itu? Apa sih namanya? Lupa. Ya itulah pokoknya. Nah, ada banyak ya sebenarnya game coding. Coba aja dicari-cari kalau misalnya di Google. Game coding anak. Nah, pasti ada banyak tuh yang keluar. Terus itu ya. Oke. Next pertanyaan dulu ya Kak Fitri ya. Mungkin nanti bisa dirangkum aja sama Kak Fitri sama Kak Tirta nanti tentang ininya website dan lain sebagainya. Ini ada dari Kak Desti nih Kak Fitri. Kapan kita tahu Ana udah siap pindah ke yang coding ya? Soalnya takut ketagihan gadgetnya. Nah itu sebenarnya kalau untuk masuk ke plug coding itu, kalau misalnya dari dari Pautpedia sendiri pun juga 5 tahun sebenarnya udah boleh. Cuman kapan sebaiknya itu tergantung orang tua, lagi-lagi balik lagi kepada orang tuanya. Terus ada syaratnya juga kalau misalnya ada mau masuk ke plug coding. Yang pertama, anaknya itu memang sudah terbiasa dengan komputer gitu, dengan penggunaan mouse atau menggunakan drag and drop seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya anaknya memang belum terbiasa sama sekali nih,
Karena nge-drag and drop aja bagi anak usia segitu mungkin masih susah gitu ya, pakai mouse gitu kan masih berat gitu untuk mindahin satu balok ke balok lainnya kayak gitu tuh masih berat. Nah, jadi mendingan main dulu, asah dulu motorik halusnya dia sampai dia sudah mulai terbiasa, baru nanti pindah ke plug coding kayak gitu. Nah, di sini contohnya aja kalau misalnya kayak di kode ORG tuh dari yang pertama aja tuh masih belajar tentang learn to drag and drop gitu ya. Jadi memang diawali dari coba mindahin balok ke balok. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah terbiasa mindahin balok, barulah dia boleh belajar plug coding seperti itu. Nah, biasanya di usia 5 tahun ke atas ya emang. Oke, gimana para mama sudah terjawab ya? Kalau untuk ininya Kak Fitri, tadi ada yang minta materinya dari Kak Fitri, boleh ini nggak nanti boleh di-share ke teman-teman member? Oke, boleh insya Allah ya. Tolong ingatin saya kalau saya lupa. Akan diingatkan oleh seluruh member yang ada di Telegram. Oke. Oke, mungkin ada lagi pertanyaannya ini pas sekali sudah jam 9. Mungkin ada tambahan dari Kak Tirta atau mungkin dari teman-teman pengurus yang lain. Sebentar. Ini kita Kak Rahma baru saja bisa masuk tadi di awal Kak Fitri, Mas. Materi Kak Fitri. Nah, ini. Ini baca chatnya terlebih dahulu nih. Ada dari Kak Muti. Kak Muti ya, tipsnya mungkin dari kakak cantik yang anaknya juara lomba coding. Ya, tipsnya Kak Cantik mau di-share sekarang atau mau dibikin buletin, di-share ke tele. Tapi kalau putranya, kalau anaknya Kak Fitri sudah ikut apa aja tadi yang bebras itu yang anak pertama? Iya, Akasya. Bebras, terus pernah ikut IT Work for School, juara 3 sih. Terus kalau misalnya yang kayak internasional belum, baru mau ikutan IKCC insya Allah. Ini. Yang disiapin apa aja nih Kak Fitri biasanya? Apanya maksudnya? Kalau mau ikut lomba tuh, preparingnya apa? Maksudnya prepare apa? Ya diajak belajar lah, apa lagi? Biasanya maksudnya kalau misalnya ide-ide. Oh, idenya ya anaknya juga kan masih diajak ngobrol lah, maksudnya idenya apa, terus kayak gimana langkahnya, pakai gimana urutannya. Maksudnya orang tua gitu. tetap kudu ini kan terjun ya, juga ke situ gitu ya. Mendampingin. Oke, kalau dari Kak Cantik. Apaan ya tipsnya ya? Sebenarnya sih karena, jadi aku cerita dulu lah ya. Anakku tuh namanya Efraim. Gak sengaja gitu kecemplung di coding. Karena dulu tuh umur 5 tahun, papanya tuh beli ini loh, Nintendo yang jadul itu loh, zaman jadul gitu kan. Nah terus kok anaknya baru sekali diajarin main game gitu kan, gitu. Terus lagi booming kan coding, cari tahu dulu nih coding gitu kan, cari tahu dulu coding itu apa, terus manfaatnya apa, penting nggak nih buat dia ke depannya gitu kan. Makanya maksudnya ketika kita mau nyemplungin anak ke coding, mamanya sadar nih, mamanya juga harus sadar kalau itu penting gitu. Jadi ketika anaknya down, ketika anaknya males, mamanya tuh nyemangatin gitu kan, karena tahu sepenting itu gitu. Nah terus pas coba-coba nih kan, les mana nih yang oke gitu kan, karena dari akunya juga nggak paham gitu. Terus cari-cari tahu, coba dulu deh yang 2 pertemuan nih. Dulu itu apa sih yang mengilmu. Nah, mengilmu dulu kan punya kelas yang sekali 2 kali pertemuan. Oh, anaknya suka. Ya udah dari situ kita cari tahu nih. Cari tahu, tanya-tanya ke tempat les, belajar apa aja nih. Dulu aku nanya Purwadika. Nah, Purwadika itu salah satu les coding yang oke ya, tapi dia lebih ke arah yang dewasanya, dia mahasiswa gitu. Jadi nanti kalau anak-anaknya mau les atau sekolah programming, salah satu yang terbaik adalah Purwadika. Terus pas tanya-tanya, dia kasih kurikulum. Oh, browsing di YouTube
di YouTube ada. Jadi anakku belajar mandiri. Jadi anakku itu setelah ikut mengilmu dia belajar mandiri dan cepat gitu nangkepnya. Cepat nangkepnya dan dia cepat berkreasinya gitu kan. Terus karena coba-coba aja, coba yang 2 kali pertemuan. Terus nanya lagi satu lagi tempat les, nanya kurikulumnya apa aja nih, belajar apa aja. Dapat, cari lagi di browsing lagi di YouTube. Karena YouTube itu apa ya? Open source yang kalau bermanfaat ya bermanfaat, kalau yang enggak ya enggak gitu kan. Jadi tinggal kita sebagai orang tua memilah. Dapat, akhirnya susun sendiri nih. Oh, belajar ini. Terus iseng ikut lomba. Dia pertama kali lomba itu TK. Dan TK langsung scratch. Jadi bukan scratch junior, jadi pakai scratch. Kebetulan menang nasional kan, juara 2. Dari situ ya udah, setelah scratch-nya udah mantep, mamanya udah nggak bisa ngikutin lagi kan. Wah, ini apa nih? Setelah ini udah nggak bisa ngikutin nih, setelah visual blog kan teks ya, text based, itu udah nggak bisa ngikutin. Akhirnya carilah tempat les. Nah, dari situ dia termasuk anak yang kalau dibilang minat bakat, aku udah nemu nih minat bakatnya dia di coding gitu. Nah, ketika ikut lomba, yang jadi PR dari orang tua adalah storyline. Jadi kalau kita ikut lomba, storyline-nya juga kita harus oke nih, nyambung nih. Dari temanya apa, proyeknya anak juga nyambung dengan storyline-nya, nyambung dengan temanya. Itu masih diskusi antara aku, anak sama bapaknya. Jadi lumayan tuh jadi family time, jadi quality time bapak anak, mama, papa sama anak kan untuk bikin proyeknya. Terus salah satu manfaat yang paling kerasa dari belajar coding adalah ketekunan. Karena kalau ikut lomba, itu proyek harus selesai gitu kan. Nah, saat dia mencoba untuk menyelesaikan proyeknya, itu akan ketemu bug, ada ketemu masalah gitu. Wah, ini kodenya, kan coding itu harus sistematis ya kodenya ya. Selimpit dikit aja, nggak jalan itu proyeknya, programnya nggak jalan. Jadi, pas ketemu bug, pasti ada, bug lagi gitu kan. Udah susunnya jauh, udah ratusan blok disusun, tapi tiba-tiba ada bug itu kan kayak males banget gitu ngerjainnya lagi kan, benerin lagi. Jadi bener-bener distimulasi ketekunannya dia, kreativitasnya dia. Paling dulu waktu kelas 1 dia ikut kode olimpiad lagi. Kebetulan dia juara 1 untuk kategori kelas 1 sampai kelas 2. Salah satu komentar dari jurinya adalah, Efraim visualisasinya dibagusin nih. Karena kan penilaian dari project itu adalah objek atau sprite yang digunakan itu harus sebaiknya seoriginal mungkin gitu, buatan dia sendiri. Gitu. Nah, di situ waktu lomba kemarin dibilang, ayo dibagusin visualisasi ininya nih, sprite-sprite-nya. Nah, pas IKCC kemarin, aku sama ayahnya kaget nih. Oh, dia udah oke nih, maksudnya jauh melampaui pikiran kita gitu kan, melampaui harapan kita nih untuk visualisasi. Udah jauh lebih baik dia. Dia udah bisa bentuk 3D gunungnya, terus apinya. Ya Mbak Fitri, apinya tuh udah kayak api beneran gitu kan. Bagus loh ceritanya Mbak, aku nonton sampai akhir. Ada aliennya segala. Iya, maksudnya dia bikin orangnya gambar sendiri gitu. Jadi memang karena anaknya minat dan karena itu emang udah bakatnya, ketika dikasih tahu, ini Bang kurang ini nih visualisasinya kurang oke nih. Oh iya mah, dia kerjain, dia cari-cari dulu nih gambarnya di Google. Oh gambarnya kayak gini, terus dia bikin di versi Scratch-nya. Itu sih, jadi dari pas naik turun mood-nya itu kan mamanya yang harus
nyogok. Aku tuh kemarin pas IKCC tuh nyogok, Bang mau makan apa biar lebih semangat nih ngerjainnya. Aku mau beli ini mah, ya beliin. Pokoknya itulah tipsnya sih gitu sih. Tipsnya dari ibunya harus banyak-banyak cari cara supaya moodnya untuk nyelesain project menaik gitu. Moodnya naik. Kayak gitu sih mood Bunda Muti. Tipsnya ya gitu sih. Nggak yang wow banget gitu. Nggak cuma anaknya tapi support system dari keluarga ya Mbak ya. Iya gitu. Terus memang coding ini harus sering latihan sih ya. Semakin sering latihan dia logikanya tuh semakin dapat gitu loh. Semakin sering dia latihan, semakin sering dia ketemu bug, semakin sistematis nanti dia ngerjainnya kayak gitu. Kemarin pun aku bantuin dia untuk bugnya kira-kira apa ya. Coba Bang lihat susunan kode ini. Oh iya mah ternyata di sini gitu. Begitu. Gitu, mantap sekali. Jadi pertamanya dari Mbak Tirta dulu malahan ya, yang maksudnya terbesit untuk ngulik tentang coding ini apa gitu, kemudian karena lihat si frame-nya ya. Iya, dia nih yang pertanyaan dari Mama ngenalin coding dari usia berapa? Dia tuh TKB 5, kurang dari 5. Antara 4 sampai 5 tahun dan itu dia langsung scratch. Karena dia anakku udah bisa baca ya, Mbak? Ya, karena usia 3 tahun 2 bulan anakku udah bisa baca. Gitu. Jadi antara 4 sampai 5 dia langsung belajarnya scratch. Gitu. Jadi pas nyari-nyari, harusnya anakku tuh belajar kode.org dulu nih biar drag and drop-nya lancar, terus dia paham istilah-istilahnya dari situ. Ya, itu salah satu ininya juga sih ya kuncinya Kak Tirta ya. Maksudnya kalau mau langsung, ya memang ada step-stepnya tergantung dari perkembangan anak masing-masing kan. Kalau memang yang masih prabaca, masih belum lancar gitu, memang sebaiknya kayak dari yang disampaikan Kak Fitri tadi ya, udah banyak dari game-game coding dulu, Scratch JR itu tadi mungkin ya Kak ya. Oke. Yang Mbak Fitri kan bilang apakah belajar coding itu harus programming, harus jadi programmer? Enggak ya. Mama di sini ada yang pernah nonton Netflix dokumenter yang tentang Google Maps nggak? Belum. Ada yang pernah nonton nggak? Google Maps. Jadi Google Maps itu awalnya idenya dari 2 orang yang akhirnya membangun perusahaan namanya TerraVision. Cuman dia gugatannya gagal kalau nggak salah. Jadi Google Maps itu justru pertama kali diciptakan oleh 2 orang yang membangun perusahaan namanya TerraVision. Dan salah satu founder, CEO-nya itu background-nya adalah S2 Art, seni. Gitu. Jadi dia background-nya art. Terus pas dia lagi apa namanya? Istilahnya tuh di kampusnya tuh lagi pameran, dia memamerkan Google Maps versi sederhana banget gitu kan. Versi sederhana banget. Terus dia punya tujuan, ini sayang banget nih kalau cuma gue yang bisa lihat gitu kan. Gue pengen semua orang bisa ngelihat dan bisa ngerasain manfaatnya. Nah, karena dia konsepnya, maksudnya karena dia nggak keren-keren banget programmingnya, dia ajak satu lagi orang IT. Nah, dari situ mereka berdua ngembangin Google Maps yang harusnya itu punyanya TerraVision. Gitu. Jadi aku dari situ aku ternyata dengan dia belajar coding, anak belajar coding nggak cuma jadi programmer gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti dia jadi dokter, dia bisa ngembangin suatu aplikasi, maksudnya prinsipnya dia paham gitu loh. Logika berpikirnya, computational thinking-nya dia dapat, dan dia akan ngembangin kemampuannya supaya bisa dirasakan atau lebih kece lagi gitu loh, lebih canggih lagi, lebih keren lagi. Gitu. Jadi nggak nyesel lah kalau anak-anak, maksudnya anak-anak belajar coding itu oke banget lah. Mantap. Oke. Ini biasanya habis dengar kayak gini, dengar materi-materi gini semangatnya
up lagi nih Kak Fitri sama Kak Tirta. Mudah-mudahan para member di sini yang bisa hadir kayaknya sudah mulai ini bikin ini kali ya, rencana-rencana untuk selanjutnya mengenalkan coding ke anak. Oke, sepertinya sudah pukul 9 nih teman-teman semuanya. Apakah semuanya masih pada on? Terima kasih sebelumnya kepada Kak Fitri dan juga Kak Tirta untuk pembahasan seru mengenai coding untuk anak. Ya, oke. Mudah-mudahan ilmu-ilmunya yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Mengingatkan lagi untuk tadi yang presensi sudah diisi semuanya ya. Kemudian sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, ini ada Kak Rahma nih. Mungkin Kak Rahma bisa on cam atau mungkin ada bisa suaranya terdengar, bisa didengar oleh kita. Tadi kita sudah perkenalan pengurus di awal, cuman Kak Rahmanya masih skip nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf ya semuanya, tadi itu ada keperluan, terus nyampe rumah tuh sekitar jam 8, jadi buru-buru nih langsung join Zoom. Sebelumnya mau ngucapin selamat bergabung dulu kepada seluruh member baru STEAM Lab Indonesia. Semoga komunitas ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Di sini kita saling sharing, saling support satu sama lain. Dan terima kasih juga Kak Fitri udah meluangkan waktunya, Kak Tirta tadi juga udah sharing pengalamannya di coding. Udah sharing bareng nih malam ini bahas tipis-tipis mengenai coding. Nah di komunitas nanti bakal ada kegiatan coding-coding selanjutnya, mudah-mudahan pada bisa ikut. Dan di bulan depan kita akan bahas tipis-tipis tentang STEAM ya, insya Allah ya Kalisna ya. Oke itu aja sih. Cuman pesan dari aku palingan kalau misalnya ingin memulai coding jangan sampai dilupakan untuk kegiatan-kegiatan yang melatih motorik halusnya karena coding itu membutuhkan fokus. Fokus adalah skill gitu ya. Kalau kita ingin melatih fokus anak, kegiatan lain yang melatih fokus itu jangan dilupakan. Kegiatan motorik halus biasanya yang melatih fokus. Jadi jangan sampai anaknya belum terlalu bagus nih fokusnya terus diajarin coding tapi ketemu bug kayaknya mumet gitu. Nah, mungkin kita bisa tarik dengan kegiatan-kegiatan yang lebih real yang bisa melatih fokusnya gitu. Jadi bisa nanti codingnya akan semakin baik. Itu aja sih semuanya. Mudah-mudahan komunitas ini bisa bermanfaat aja bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahma. Oke teman-teman, itu tadi yang sekaligus mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman kita bisa dokumentasi terlebih dahulu, kita foto dulu bagi teman-teman yang bisa open cam. Kita open cam yuk. Kita open cam. Mana sini? Oke, yang mau ambil mukena juga boleh. Ini ada yang bentar. Oke, sudah. Belum tidur anak-anaknya ya. Yang sambil gendong-gendong. Sambil gendong-gendong ya kan. Yang tadinya tidur sekarang bangun nih anakku. Aduh, Masya Allah, luar biasa para mama nih. Siapa ya Kak Fitri bisa bantu ini? Bisa bantu? Oke, boleh. Satu halaman aja kan ya? Oke, sudah siap belum semuanya? Bateraiku mau habis. Oke. Foto. Kita foto deh. Ya, semua anak muncul kan. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, senyum. Senyum. Oke. Lagi. Sip. Udah. Langsung kirim ke Telegram. Oke, terima kasih mama-mama semuanya. Selamat berakhir pekan, lumayan sampai ke hari Senin ya. Ada yang nggak cuti mungkin ya. Yang nggak cuti, yang nggak libur, semangat tetap kerjanya. Oke, dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan atau
hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wabarakatuh. Dadah, dadah, Dek. Dadah. Ayo tidur semua. Saya izin end meeting ya.